بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Ini Pak yang ngajar. Oh, kita cari tempat yang aja. Yang apa ini bisa kita bawa. Pak Nur harus ngajar apa? Apa ini? Gini. Diingat apa? Kalau ke atas ini. Ini betul. Kita lakukan. Yo. Sekali Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini saya bisa memposting kembali, meng-create video untuk edukasi tentang dakwah di dunia jin di sekolah. Pada episode ini saya akan menyampaikan konten edukasi tentang kejadian yang tadi terjadi di sekolah saya di SMA Negeri 1 Watu Malang Wonosobo. Seperti konten-konten yang terdahulu atau yang sudah saya posting kemarin tentang edukasi untuk dunia jin, tujuannya kita adalah agar kita belajar bagaimana mengelola sekolah, mengelola pembelajaran supaya tidak terganggu dengan kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh saudara-saudara kita dari dunia jin yang mungkin ingin berkomunikasi dengan kita atau akan melakukan aktivitas mereka. Nah, pada kesempatan ini akan saya tampilkan contoh kejadian di kelas pada saat pembelajaran PPKN. Dan yang satunya sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia tetapi tidak sempat untuk didokumentasikan. Itu adalah contoh kejadian pada saat pembelajaran di kelas di mana KBM akan terganggu apabila di dalam kelas ada salah satu siswa yang dirasuki oleh jin. Nah, supaya tidak menjadi kacau ataupun mengganggu proses pembelajaran, maka segera kita bawa pasien tersebut ke ruangan yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas-kelas yang lain, di ruangan yang relatif longgar, kosong. Tetapi mohon maaf kalau untuk yang kedua itu tidak sempat saya dokumentasikan, namun secara ringkas saya ceritakan seperti ini. Nah, proses yang kedua ini kita selesaikan di ruangan saya, di ruang kepala sekolah, dan alhamdulillah dengan kesabaran, dengan ketelatenan kita serahkan mereka
dengan agama Islam yang memang oleh Allah turunkan ke bumi ini untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh alam, yang tidak hanya untuk manusia tetapi juga seluruh alam, termasuk masyarakat jin yang harus kita dakwahi supaya mereka bisa mengenal ajaran agama sehingga bisa hidup berdampingan secara damai di bumi ini. Nah, pada kasus ini saudara kita yang dari bangsa jin tersebut ternyata belum mengenal agama, terutama agama Islam, sehingga mereka sudah terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut mereka adalah sebuah ekspresi, sebuah kesenangan. Mungkin mereka tidak tahu bahwa yang seperti itu adalah mengganggu, tetapi tujuan mereka pada prinsipnya sebenarnya tidak mengganggu, hanya karena ingin berkomunikasi atau ingin mewujudkan keinginannya, sehingga melalui perantara manusia keinginan tersebut bisa terwujud. Dan setelah proses kita sampaikan dakwah agama Islam, jin tersebut kemudian bersedia dengan ikhlas untuk bersyahadat memeluk agama Islam, dan insya Allah mereka akan belajar agama dengan baik dan hidup di dunia mereka, sehingga insya Allah tidak akan memanfaatkan waktunya untuk sia-sia. Mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya hanya bermain-main di dunia manusia. Mereka akan sibuk beribadah untuk menebus dosa-dosa, ataupun mereka akan sibuk beribadah untuk menghadapi besok di akhirat. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, utamanya adalah Bapak Ibu guru di sekolah, bahwa betul kita harus segera tuh mengatasi kejadian-kejadian yang sangat rawan atau sangat memungkinkan terjadinya gangguan pembelajaran. Proses belajar mengajar akan terhenti ataupun akan dibubarkan. Kasus ini menurut informasi dari teman-teman saya yang lebih dahulu ditugaskan di sekolah ini, kejadian seperti ini sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Dan pada saat itu proses pembelajaran benar-benar terganggu, bahkan kemudian karena kekhawatiran dan ketakutan baik para siswa maupun para guru, kemudian proses belajar mengajar dihentikan, sekolah dipulangkan, kemudian siswa-siswa yang kesurupan diatasi, tetapi juga memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai malam, dan bahkan hari berikutnya itu kejadian lagi di sekolah. Dan beberapa anak yang hari sebelumnya itu kesurupan dihubungi untuk tidak usah masuk sekolah. Nah, informasi seperti ini kan jelas memberikan gambaran pada kita bahwa kejadian tersebut akan mengganggu proses belajar mengajar, dan itu kita tidak tahu apakah proses belajar mengajar itu akan terganggu dalam waktu yang lama atau hanya sebentar. Nah, kalau seperti itu terjadi berturut-turut terus, ada kan berarti kan beberapa hari proses belajar mengajar terganggu. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama bahwa kejadian yang mengganggu pembelajaran tersebut tidak perlu berlarut-larut, asal kita bisa mensikapi, bisa menangani dengan baik dan benar. Nah, maksud saya begini, kejadian tersebut tidak usah dibikin risau, tidak usah dibikin heboh, bahkan sampai harus membubarkan proses belajar mengajar, sekolah diliburkan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita bawa
anak yang kesurupan tadi di tempat yang nyaman, di tempat yang jauh dari kelas, atau paling tidak walaupun berdekatan tapi tidak mengganggu, suaranya juga tidak terlalu keras, supaya kelas yang sebelahnya tidak terganggu. Dengan proses yang tadi kita laksanakan, alhamdulillah Bapak Ibu guru maupun beberapa siswa menyaksikan proses kita menangani pasien atau siswa yang kesurupan, dan menyaksikan bagaimana contoh yang saya berikan untuk melakukan penanganan tersebut. Alhamdulillah teman-teman menjadi lebih tenang, lebih damai, karena memang kita tidak perlu heboh, kita tidak perlu dramatis gitu ya. Dan itu memang tidak dramatis. Harus kita sikapi dengan bijaksana, dengan baik. Dan tidak ada unsur rekayasa supaya menjadi sesuatu yang menakutkan atau sejenisnya, sehingga benar-benar kita mengedukasi pada para siswa agar mereka tidak takut, tidak khawatir dengan kejadian-kejadian yang terjadi di kelasnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, kalau terjadi sesuatu tidak usah khawatir juga, dan bahkan sampai kemudian menghentikan proses belajar mengajarnya setelah kejadian tersebut. Setelah ada contoh yang langsung, yang konkret di hadapan mereka, Bapak Ibu guru kemudian punya pemahaman bahwa tidak perlu lagi khawatir sampai harus menghentikan pembelajaran. Ini benar-benar sebuah contoh yang pada beberapa tahun yang lalu terpaksa dihentikan karena menimbulkan ketakutan pada Bapak Ibu guru semuanya. Tadi pun sebenarnya Bapak Ibu guru sudah pada khawatir, jangan-jangan merembet karena dari satu orang kemudian ternyata sudah bersambung ke siswa yang lainnya. Nah, mereka khawatir kalau nanti akan membawa dampak beruntun ke kelas-kelas yang lain. Tetapi karena kita bawa ke ruang yang aman, yang jauh dari kelas, maka tidak ngefek, tidak berpengaruh ke kelas yang lain. Alhamdulillah sampai selesai tidak ada kejadian yang mempengaruhi di kelas yang lain sampai proses pembelajaran benar-benar selesai. Nah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dari kejadian yang tadi tanggal 8 Maret 2022 hari Selasa bisa menjadi bahan edukasi kita semuanya, agar kita bisa bersikap yang bijaksana, yang baik, dan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kita sebagai pendidik melaksanakan tugas pembelajaran di kelas, mendidik anak-anak bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau contoh yang saya berikan tidak lengkap, tetapi harapan saya paling tidak dengan contoh ini bisa menjadi edukasi kita semuanya, terutama teman-teman di sekolah yang lain. Kita melaksanakan tugas dengan baik, termasuk juga mendidik tidak hanya anak-anak manusia yang belajar di sekolah kita, tapi faktanya tadi di tayangan sudah saya perlihatkan bahwa mereka juga belajar pada sekolah kita. Mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kita, dan saya persilahkan pada mereka untuk belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat buat mereka, supaya mereka bisa hidup dengan baik, dan insya Allah nantinya tidak akan mengganggu atau tidak akan masuk ke dalam dunia manusia, sehingga bagi teman-teman yang tidak memahami tidak menimbulkan rasa takut. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.